He's coming soon. Shalom Aleichem. Alaihissalam. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, wow. Anak Nuha, Ibrahim. kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali dengarkan Dafal Elohim yang saya beri judul Yirat Ra'ef atau takut lapar. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang berani mengambil resiko meninggalkan daerahnya, bahkan juga bisa menjadi orang emosional saat dia itu kelaparan. Sehingga kalau orang lapar itu gampang ngamuk, gampang emosi, saudara. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka tidak jujur dan tidak berani menyampaikan kebenaran, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Kenapa? Karena takut lapar. Artinya banyak orang yang untuk menyampaikan kebenaran pun bisa saja nggak berani. Kenapa? Karena takut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya memberikan contoh, banyak orang-orang yang mengalami kelaparan sehingga harus cari tempat supaya saya tidak lapar lagi. Bagaimana? Sehingga dia harus berpindah tempat. Kalau saya di sini merasa kekeringan, saya akan pindah tempat, saudara, untuk nyari tempat yang subur, yang dimana di situ akan menghasilkan tempat yang memang banyak makanannya. Makanya ada istilahnya, ada gula, ada semut. Semut itu nggak mungkin nyari tempat yang tidak ada gulanya, tidak ada makanannya. Pasti akan cari tempat yang dimana itu akan ada makanannya. Saya memberikan beberapa contoh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah Abraham, saudara. Abraham itu meninggalkan daerahnya dan pergi ke Mitsrayim atau Mesir saat terjadi kelaparan. Kita lihat di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 12 ayat 10. Kitab Bereshit atau Kejadian pasal 12 ayat 10. Kita lihat, saudara. Ya. Dan terjadilah di negeri itu, terjadilah kelaparan di negeri itu. Lalu pergilah Abraham ke Mitsrayim dan untuk menumpang di sana karena kelaparan di negeri itu sangat hebat. Artinya karena kelaparan di tempatnya dia pergi ke Mitsrayim. Artinya takut kalau dia sampai kelaparan bisa saja nggak makan, saudara, dan dampaknya bisa kematian. Kemudian contoh yang kedua, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yaitu Yitzhak. Yitzhak juga meninggalkan daerahnya dan pergi ke Gerar saat terjadi kelaparan. Bereshit pasal 26 atau Kejadian pasalnya yang ke-26, saudara. Kita lihat maju ayat pasal 26. Ya. Pasal 26 ayatnya yang ke-1. Kita lihat. Ya. Pasal 26 ayatnya yang ke-1. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu. Di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham, lalu Yitzhak pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Nah, bukan hanya Yitzhak, bukan saja Abraham, tetapi Yitzhak pun saat terjadi kelaparan juga ikut dia mengungsi, saudara. Dia mencari tempat. Kemudian kita lihat keluarga Yakub. Nah, ini keturunan dari Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Keluarga Yakub juga meninggalkan daerahnya dan pergi ke Mitsrayim saat terjadi kelaparan. Bereshit pasal 42 atau Kejadian 42 ayat yang ke-5. Kita lihat, saudara. Bereshit atau Kejadian pasal 42 ayat yang ke-5. Perhatikan. Dan anak-anak Israel datang di antara mereka dan berdatangan untuk membeli, karena kelaparan terjadi juga di tanah Kanaan. Bahkan sampai akhirnya harus pindah ke Mitsrayim semua dan ditempatkan di Goshen. Ketiga, saudara, kita lihat ya, kelaparan itu yang terjadi. Kemudian contoh yang keempat, saudara, adalah pada zaman Rut. Waktu zaman Rut itu terjadi kelaparan sehingga Rut pada zaman Rut, ya saudara, yaitu pada zaman Naomi dan Elimelek. Yaitu saat Naomi dan Elimelek itu di Bethlehem terjadi kelaparan, dia harus pergi ke Moab sehingga berjumpa dengan Rut di sana. Kita lihat di dalam Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 dan 2. Ya, kita lihat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Perhatikan.
Dan terjadilah pada masa memerintahnya hakim-hakim bahwa ada kelaparan di negeri itu. Dan seorang pria dari Bethlehem Yehuda, perhatikan dia berasal dari Bethlehem Yehuda, pergi untuk mengembara di padang Moab. Ia dan istrinya dan kedua anak laki-lakinya. Adapun nama pria itu adalah Elimelek dan nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion, orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan tibalah mereka di padang Moab dan tinggallah mereka di sana. Nah, saudara perhatikan, contoh yang keempat ini adalah orang yang juga takut dalam kelaparan, saudara. Sehingga dia harus pergi mencari tempat supaya tidak terjadi kelaparan. Padahal kalau saudara tahu bahwa Naomi sama Elimelek, saya sudah pernah menyampaikan dawar Elohim ini, saudara, yaitu namanya saja Elimelek. Elimelek itu dari kata Eli, Elohimku, Melek itu raja. Elohimku itu raja. Seharusnya kalau kita memakai nama seperti Elimelek, Elohimku itu raja, berarti Elohim kita, Tuhan kita itu seorang raja. Mana ada anak raja itu kelaparan, saudara? Iya kan? Mana ada anak raja itu kelaparan? Sudah itu ditunjang lagi nama tempatnya. Dia berasal dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem sendiri berasal dari kata Bet, artinya rumah. Lehem itu roti, rumah roti. Artinya nggak mungkin seandainya di tempat yang banyak rotinya, rumah yang banyak rotinya, banyak makanannya, terjadi kelaparan. Sehingga seandainya terjadi kelaparan pun paling cuma sebentar, saudara. Tetapi Elimelek, saudara yang dikasih oleh Tuhan, malah pergi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Memang bersama keluarganya, yaitu bersama Naomi dan juga Mahlon dan Kilion. Sehingga Mahlon dan Kilion itu mendapatkan istri orang Moab yang namanya Rut dan Orpa. Tapi apa dampaknya, saudara? Justru dia menjauh dari Bethlehem Yehuda, menjauh, dia mengungsi dari tempat yang dimana Bapak Yahweh sanggup memberkati. Justru kehilangan keluarganya. Baik Elimelek mati, Kilion dan Mahlon juga mati, sehingga tinggal Naomi, Rut dan Orpa, saudara. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Orang-orang yang meninggalkan tempat karena kelaparan. Memang kalau sudah urusan perut, orang bisa emosi. Coba kalau ada orang pergi dari kerja keras capek, pulang sampai rumah istrinya belum masak, kira-kira apa yang terjadi? Waduh, istriku sayang, kok begitu baik, saya buka, ternyata cuma ceting toh. Nggak mungkin, mesti marah, betul nggak? Mesti emosi. Waduh, wis capek kerja, pulang nggak ada apa-apa, saudara. Bisa saja cetingnya yang terbang akhirnya. Kenapa? Karena emosi, saudara. Kalau sudah orang, sama dengan kalau orang ngumpul banyak orang, capek, saudara, wis teriak-teriak capek, nggak ada makanan, marah-marah, saudara. Memang kalau urusan perut repot, saudara. Saudara yang dikasih, siapapun, anak sama orang tua, kalau nggak percaya, saudara yang punya bayi nggak usah dikasih makan. Apa yang dilakukan bayi? Nangis, betul nggak? Itu artinya urusan perut itu jangankan orang tua, anak-anak pun kalau lapar ya nangis. Lah apalagi kalau orang tua. Cuman karena kalau orang tua mau nangis kan malu, ya nggak? Ada nggak? Wah, nih ada nih, Mas Slamet pulang nih sama Mbak Yani. Wah, pulang wis capek kerja, terus nggak ada makanan. Nggak mungkin Mas Slamet nangis. Kayak bayi, wah lapar, nggak ada. Paling emosi, ya nggak, saudara? Karena orang tua, kalau anak emosinya melalui nangis. Makanya kalau urusan perut, waduh, rawan, saudara. Nah, inilah orang yang takut lapar. Nah, jika kita anak-anak Elohim dan selalu bersama dengan Bapa Yahweh, pasti kita akan dipelihara dan tidak dibiarkan kelaparan. Amin. Jadi kalau seandainya terjadi kelaparan itu sebentar. Buktinya apa, saudara yang dikasih? Saat Naomi dan Rut pulang pun Tuhan memberkati dengan luar biasa. Bahkan saat Yitzhak menabur di masa kekeringan, perhatikan di Kejadian pasal yang ke-26, di Berisi 26. Waktu Yitzhak menabur di masa kekeringan, justru dia menuai 100 kali lipat. Amin. Wis kondisi kekeringan malah nabur, saudara. Memang ada aneh. Mengikut Tuhan itu penuh dengan keanehan. Tetapi itulah
yang terjadi. Justru kita nggak punya apa-apa, diminta orang kita kasih, malah kita diberkati. Amin. Tapi kita ngumpulkan banyak, tapi hitung-hitungan malah nggak diberkati. Nah inilah rumusnya Elohim. Karena Tuhan sanggup memberkati dalam situasi apapun. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jika kita anak-anak Bapak Yahweh pasti dipelihara. Di dalam kitab Misre atau Amsal pasal yang ke-10 ayat 3, demikian dafal Elohim. Lo yaif Yahweh neve sadik wahud resyaim yekdov, yang artinya Yahweh tidak akan membiarkan jiwa orang benar menjadi lapar, tetapi dia menolak keinginan orang fasik. Jadi Bapak Yahweh tidak membiarkan saudara jiwa orang yang lapar dafal Elohim apapun pasti akan diberikan dan dibukakan banyak rahasia dafal Elohim. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak takut jika kita hidup benar bersama dengan Abah Yahweh bersama Yeshua Mashiach. Kita tidak perlu takut. Kenapa saudara? Karena Abah Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach itu pasti sanggup memberkati kita. Amin. Sanggup memelihara kita. Kita buktikan saudara. Yang pertama, orang Israel keluar dari Mitzrayim. Apa yang mereka bawa? Dia berjalan. Begitu sampai di Pihahirot, temulah yang pertama laut. Masalah dulu yang pertama. Begitu masalah laut selesai, apa yang mereka temukan? Masalah lagi, yaitu padang gurun. Saudara bayangkan kalau orang hidup di padang gurun, apa yang mau diharapkan? Makanan, minuman, semuanya tidak ada saudara. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Tetapi Bapak Yahweh selalu memelihara. Buktinya apa? Kalau malam dikasih tiang api supaya tidak kedinginan, dan siang dengan tiang awan supaya tidak kepanasan. Amin. Artinya dipelihara. 40 tahun orang Israel di padang gurun, Bapak Yahweh sanggup memelihara dengan luar biasa. Amin. Bahkan mereka tidak perlu menanam. Bapak Yahweh sanggup kirimkan mana dari Samayim turun. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat sore hari ada daging dikirimkan, dan mereka tidak perlu memelihara, tetapi Bapak Yahweh sanggup sediakan. Amin. Jadi Tuhan sanggup mengirimkan makanan. Yang kedua, Abah Yahweh bisa memakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat. Jangan selalu berpikir bahwa yang memberkati itu selalu orang yang satu roh, satu iman. Tuhan sanggup memberkati dari siapapun. Amin. Kadang orang yang tidak kita kenal pun, kalau Tuhan pakai, dia sanggup memberkati. Saya beri contoh saudara. Abah Yahweh bisa memakai burung gagak untuk mengirimkan roti dan daging kepada Elia. Padahal burung gagak itu terkenal rakus, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tetapi toh Bapak Yahweh bisa pakai burung untuk memberkati orang. Amin. Artinya saudara, Tuhan sanggup memberkati siapapun dan memakai siapapun. Makanya jangan sombong kalau kita lagi dipakai Tuhan, karena Tuhan bisa pakai siapapun untuk melayani, dan jika Tuhan itu kehendaki. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kadang kita di jalan tidak selalu yang menolong kita, membantu kita itu pasti orang yang satu roh, satu iman. Bisa saja siapapun. Betul gak saudara? Kadang saat kita berjalan, naik sepeda, kepleset, orang lain bisa nolong. Apakah orang lain itu pasti sama dengan kita? Satu komunitas dengan kita? Belum tentu saudara. Tetapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong umatnya. Amin. Buktinya Eliyahu dipelihara oleh Bapak Yahweh. Itu di dalam kitab 1 Melakim atau Raja-Raja pasal 17 ayat 2-7. Kemudian yang ketiga saudara yang kasih Tuhan, janda Sarfat dipelihara selama kelaparan 3,5 tahun. Minyak dan tepungnya tidak pernah habis. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dirinya. Amin. Jadi Bapak Yahweh itu sanggup memberkati dengan caranya yang unik. Coba seandainya waktu itu saudara janda Sarfat, begitu Elia di sungai Kerit itu, maka airnya sudah kering, dan Yahweh berfirman, Elia, kamu pergilah ke rumah janda Sarfat, karena aku akan memelihara hidupmu melalui janda Sarfat itu. Dan saat dia bertemu dengan janda Sarfat, kemudian Elia berkata, buatkan aku seketul roti. Apa yang dilakukan janda Sarfat? Ini aku sedang mengumpulkan kayu bakar, dan aku punya 1 buli-buli minyak dan sesuka tepung. Ini aku akan membuat roti, dan kemudian akan saya makan sama anakku dan besok mati. Karena roti, tepung dan juga minyaknya hanya cukup untuk
pada hari itu, pada waktu itu. Coba seandainya janda Sarfat mementingkan dirinya, tidak mendengarkan suaranya Elia, tidak mendengarkan damar Elohim. Ini aja buat saya cukup untuk diriku sendiri kok. Masa mau tak kasihkan kamu? Dia makan, pasti dia setelah makan habis dan mati. Tetapi apa yang terjadi saat dia mendahulukan Bapak Yahweh? Ini untukku sebenarnya makanan, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang meminta, aku lakukan. Apa yang terjadi saudara? Minyak dalam buli-buli dan tepungnya tidak pernah habis sampai kelaparan 3,5 tahun. Mana ada saudara tepung satu sukat dan minyak satu buli-buli selama 3,5 tahun bisa buat makan terus tiap hari. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini jelas sangat mustahil bagi manusia, tetapi bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau kita mendahulukan Tuhan, jangan takut lapar, pasti Tuhan pelihara. Amin. Kalau kita mendahulukan Elohim, pasti kita dipelihara. Kalau kita nurut aturan Tuhan, pasti dikirim makanan. Kalau kita dengar-dengaran suara Tuhan, pasti dipelihara. Amin. Contoh yang keempat, di tangan Yeshua HaMashiach 5 roti dan 2 ikan sanggup memberkati 5.000 orang. Itu belum anak-anak dan perempuan. Sekarang saudara bayangkan, kita KKR saja, kita hari raya Sukot saja, yang hadir cuma sekitar 200 sampai 250 orang. Butuh panitia? Butuh. Seksi konsumsinya siapa? Apalagi yang datangnya ribuan orang. Pasti ada panitia nih. Bahkan orang Sukot tahun depan hari ini sudah punya panitia. Sukot masih besok bulan September, hari ini sudah ada panitia untuk mempersiapkan. Waktu itu zaman Yeshua ada di bukit, siapa yang jadi panitianya? Yeshua cuma berkata, berikan mereka makanan. Jelas gak ada panitia. Sampai muridnya, kita gak ada makan, beli pun gak cukup waktunya. Dan untuk menyiapkan makanan begitu banyak, jelas gak mungkin dalam sekejap saudara. Tetapi sekali lagi, apapun kalau semua di tangan Tuhan, sanggup memberkati dengan luar biasa. Amin. Segala sesuatu kalau di tangan Tuhan itu gak ada yang mustahil. Sehingga apa yang terjadi saudara? Hanya 5 roti dan 2 ikan di tangan Yeshua, mereka hidup berkelimpahan. Amin. Buktinya apa saudara? Ada anak kecil yang merelakan. Tapi dibutuhkan kerelaan. Coba bayangkan, anak kecil itu biasanya kalau punya makanan belum tentu dibagikan ke orang lain, kecuali yang cocok sama dia. Betul gak? Coba kita punya anak kecil, kalau yang cocok, yang CS-nya dia, sohibnya dia, saudara, sahabatnya punya makanan dikasih. Coba yang gak dia kenal, belum tentu dikasih ke. Betul gak? Tapi anak kecil ini begitu Yeshua berkata, berikan dia makan, gak ada. Apa yang ada mereka punya? Cuma 5 roti 2 ikan, itu punya anak kecil. Berikan ke. Coba kalau seandainya anak kecil ini gak kasih, apakah jadi saudara? Tetapi karena semua relakan untuk kemuliaan Tuhan, tulus, ikhlas saudara memberikannya, maka di tangan Yeshua 5 roti dan 2 ikan sanggup memberkati 5.000 orang. Amin. Dan bahkan sisa berapa keranjang? 12 keranjang. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan begitu melimpahnya, luar biasa kalau kita hidup di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lo Zirat Raef, tidak perlu takut lapar dalam kehidupan ini. Mungkin hidup ini bukan semakin baik kalau kita lihat. Sekarang ini situasinya juga belum kondusif. Betul gak saudara? Saya lihat di daerah sini saja sekarang Indomaret jam 7 sudah tutup. Biasanya jam 10 baru tutup. Semakin pasar yang harusnya bisa sampai siang, kadang jam 11, 12 sudah nggak boleh lagi beroperasi. Warung makan sore malam juga sudah nggak ada. Artinya terus yang harusnya bisa berjualan, harusnya bisa beraktivitas, ekonominya bisa mulai depres saudara. Saya mendengar hari ini di Australia lockdown di Sydney selama 12 jam. Nah saudara, apalagi kalau lockdown nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana saudara. Jelas ekonominya pasti berhenti. Makanan pun pasti harus disupport saudara. Tetapi sekali lagi Bapak Yahweh sanggup memelihara. Amin. Hidup di padang gurun bisa penuh dengan makanan dan minuman. Amin. Hidup di padang gurun, hidup di sungai kering seperti Elia,
tetap Bapak Yahweh sanggup mengirimkan burung gagak. Artinya siapapun yang Tuhan kehendaki bisa dipakai. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merelakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Yahweh sanggup memberkati kita dan berkatnya tidak akan pernah putus. Yang terakhir, lakukan, relakan. Seperti anak kecil, apa yang kita berikan. Supaya untuk apa? Bukan untuk memberkati diri kita, tetapi memberkati orang banyak. Amin. Buktinya siapa saudara yang dari? Kalau burung gagak hanya memberkati Elia, janda Sarfat memberkati Elia sudah melimpah luar biasa. Tetapi anak kecil ini melalui tangan Yesua sanggup memberkati 5.000 orang. Amin. Apa enggak hebat? Artinya hidupnya jadi berkat buat banyak orang, saudara. Tugas kita menyampaikan daftar Elohim. Selebihnya Ruach HaKodes yang akan bekerja. Amin. Tugas kita memberitakan. Yang terakhir saudara, di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 28 ayat 5, demikian daftar Elohim. Baru ta'angka umi serteha, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Jadi jangan pernah khawatir. Kitab suci ajarkan jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Artinya Tuhan sanggup memelihara siapapun. Jadi lo yirat raif, tidak perlu kita takut untuk kelaparan. Amin. Tidak perlu kita takut untuk lapar karena Bapak Yahweh pasti memelihara. Yang jadi masalahnya, lakukan saja tugas kita. Kalau disuruh Tuhan kita berjalan, lakukan. Kalau disuruh Tuhan kita memberitakan kebenaran, beritakan saja. Kalau kita memang di saat ini merelakan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan, lakukan saja. Pasti Bapak Yahweh sanggup menggantikan dengan lipat kali ganda. Amin. Yirat raif, tidak takut kita saudara untuk lapar. Amin. Tetap kita maju terus bersama dengan Bapak Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Amin.